Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT kami mengenai nafta. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Saya Ratna Dwi Aili, kemudian teman saya yang lainnya, Rifda Nabila, Sherina Octavia, Syakira Rene Meifa, Talita Raihana Haris, Tirza Irene, Widya Syuriani, dan Zalfa Fahira. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari NAFTA. NAFTA atau North American Free Trade Agreement adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara di Amerika Utara. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga, komunikasi, kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Kemudian, markas NAFTA berada di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City. Adapun latar belakang dari NAFTA, yang pertama, adanya hambatan perdagangan antar negara-negara di kawasan Amerika Utara. Yang kedua, ketimpangan perkembangan ekonomi antar negara-negara di kawasan tersebut dalam perdagangan bebas. Yang ketiga, meningkatnya tingkat pengangguran di negara-negara kawasan tersebut. Yang keempat, adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan, maupun informasi. Yang kelima, perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggota. Yang keenam, hasil kerjasama blok lainnya yang kurang menggembirakan. Dan yang terakhir, penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Tujuan NAFTA yang pertama adalah menghilangkan hambatan terhadap perdagangan dan memfasilitasi pergerakan lintas barang dan jasa. Yang kedua adalah mempromosikan kondisi persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi. Yang keempat, memberikan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, membuat prosedur untuk penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keenam, menetapkan kerangka kerja untuk lebih lanjut trilateral, kerjasama regional, dan multilateral untuk memperluas manfaat NAFTA itu. Terus mengatur impor dan produksi sesama anggota. Yang ke-8, meningkatkan kegiatan ekonomi di antar negara anggota. Yang terakhir, melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. NAFTA pun mempunyai dampak-dampak dan saya akan menjelaskan keuntungan dari dampak adanya NAFTA. Pertama, sektor pertanian Amerika, Kanada, dan Meksiko adalah pasar ekspor kedua dan ketiga terbesar bagi Amerika. Gabungan kedua negara ekspor tersebut lebih besar dibanding ekspor ke Jepang atau 15 anggota Uni Eropa. Kedua, perdagangan dengan Meksiko. Meski perdagangan pangan telah meningkat pada dua arah di bawah NAFTA, ekspor Amerika ke Meksiko meningkat dengan cepat dibanding impor dari Meksiko. Surplus perdagangan pangan Amerika dengan Meksiko adalah 1,32 miliar dolar pada tahun 1998. Terakhir, perdagangan dengan Kanada. Kanada telah menjadi pasar yang stabil bagi perdagangan pangan Amerika di bawah FTA NAFTA, dengan bertambahnya ekspor pangan 10% setiap tahun sejak tahun 1990 sampai dengan 1998. Lalu ada juga dampak kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian NAFTA. Yang pertama yaitu kemiskinan yang terjadi di Meksiko. Rata-rata warga Meksiko tidak merasakan adanya manfaat dari perjanjian NAFTA. Pada 2 bulan pertama tahun 1995, stok pasar jatuh 24%. Ratusan perusahaan ditutup dan 250.000 warga di Meksiko telah kehilangan pekerjaannya. Para pekerja Amerika juga tidak melihat manfaat dari adanya perjanjian NAFTA. Lalu yang kedua juga ada permasalahan sektor pertanian di Meksiko. Sebelum adanya perjanjian NAFTA ini, sebagian lahan di Meksiko digunakan untuk produksi jagung yang menghasilkan 2,5 juta petani. Lalu pada tahun 1996, Meksiko mengimpor 1,1 miliar dolar jagung yang merupakan
produksi terkuat dari negara tersebut. Ketentuan NAFTA terhadap pihak luar perdagangan. Untuk mendeteksi barang-barang yang berasal dari luar NAFTA, maka diberlakukan ketentuan asal barang, yang di dalamnya juga diperinci persentase bahan baku, asal bahan baku, dan komponen biaya lain seperti upah buruh, transportasi, dan lain-lain. Investasi 1. Mereka yang tidak memiliki bisnis yang substansial, yaitu mereka yang tidak melakukan investasi nyata di bidang-bidang manufaktur atau kegiatan lain yang memberikan keuntungan substansial bagi NAFTA. Investor yang memiliki perusahaan di NAFTA, namun pengendali perusahaan ini berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang buruk dengan negara anggota NAFTA atau negara yang diembargo salah satu negara NAFTA. Itu kedua. Imigrasi. Temporary entry for business person diberikan kepada pengusaha dari luar NAFTA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan investasi, yaitu pekerja profesional, pedagang, dan investor substansial, perpindahan pekerja antar perusahaan dan pengusaha yang melakukan kunjungan bisnis. Keempat golongan tersebut dibebaskan dari keharusan memiliki sertifikat ikuti tes kelayakan kerja. Ketentuan NAFTA bersifat diskriminatif terhadap orang-orang di luar keempat golongan di atas. Dengan adanya ketentuan ini, investor potensial diberi kemudahan untuk melakukan bisnis di NAFTA. Perkembangan. Amerika Serikat dan Kanada telah mengadakan kerjasama perdagangan bebas sejak 1988. Kerjasama ekonomi tersebut sebatas kerjasama bilateral yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk karena meningkatnya pengangguran dan banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasinya ke Amerika Serikat. Kerjasama ini dianggap sebagai embrio dari NAFTA. Pada dasarnya, NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi tertentu, hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing yang akan menambahkan modalnya di masing-masing negara peserta. Selanjutnya, NAFTA didirikan pada tahun 1989 di Washington DC melalui perjanjian perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat yang dihadiri oleh perwakilannya masing-masing. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan untuk mengeliminasi atau mengurangi tarif-tarif di antara kedua negara. Pada tahun 1992, yaitu bulan Desember, NAFTA ditandatangani oleh presiden dari 3 negara, yaitu ada Brian Mulroney dari Kanada, ada Carlos Salinas de Gortari dari Meksiko, dan yang terakhir ada George H.W. Bush dari Amerika Serikat. Penandatanganan NAFTA harusnya diikuti dengan ratifikasi lembaga legislatif ketiga negara. Namun, lembaga legislatif Amerika Serikat ternyata mengkhawatirkan masalah lingkungan dan buruh. Oleh karena itu, ditambahkan 2 perjanjian yang masing-masing ditunjukkan untuk isu buruh dan isu lingkungan. Selanjutnya, NAFTA mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.